Yes, shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu buat jemaat GBS Kalvari Sukabumi. Berlambaikan tangannya, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat kemerdekaan di bulan Agustus ini. Kita mengucapkan syukur kalau kita boleh tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Siapa yang bercita-cita pada hari ini bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya sekali lagi. Berlambaikan tepuk tangan luar biasa dengan jemaat di rumah. Ketikkan namanya, nyatakan kebesarannya. Puji nama Tuhan, sama-sama nyatakan. Ajaiblah
Kami mau menyatakan iman kami, percaya kami. Kami menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Kami rindu dan kami sungguh percaya, biarlah setiap bangsa-bangsa boleh datang kepadamu. Setiap bangsa-bangsa boleh datang dan sujud di hadapanmu. Setiap bangsa-bangsa boleh berseru kepadamu, memohon belas kasihanmu, memohon kemurahanmu, menyatakan kedahsyatanmu Tuhan. Terima kasih sungguh. Jika pada hari-hari ini kami boleh melalui hari-hari Tuhan di tengah masa pandemi, kami tidak takut, tidak gentar Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang memampukan kami melalui masa-masa sukar sekalipun. Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih sungguh. Biarlah setiap hari-hari kami datang kepada Engkau. Setiap hari-hari kami, perkataan kami Tuhan, ucapan syukur kami saja yang boleh kami naikkan. Kami boleh nyatakan kebesaran-Mu melalui kehidupan kami. Kami boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah terang-Mu senantiasa terpancar dan bercahaya dalam kehidupan kami, dalam wajah kami, dalam tindak tanduk kami. Kasih-Mu mengalir dan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih sungguh Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi puji muliakan nama-Mu, bahkan sakap setiap berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami nyatakan dalam sepanjang seminggu ke depan Tuhan, bahkan dalam sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap jemaat yang berada di rumah, setiap mereka Tuhan yang saat ini tengah sakit Tuhan, tengah mengalami masalah Tuhan, tengah mengalami pencobaan Tuhan, mereka yang tengah ada pergumulan Tuhan. Engkau yang ada senantiasa bersama dengan kami, tidak berkurang sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Yes. Boleh kasih salam, salam COVID kiri dan kanannya. Untuk yang di rumah juga boleh katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita sungguh percaya mau masa apapun ada dari dahulu sekarang bahkan selamanya, kita menjadi anak-anak yang Tuhan yang siap untuk menyambut kedatangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan puji.
Tapi saya mau sama-sama katakan dan nyatakan refnya saja tanpa musik. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahunnya Bel, dari Bukit Siam bersama. Sekali lagi boleh. Dia datang di atas awan, yang di rumah tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahunnya Bel, dari Bukit Siam keselamatan. Dari Bukit Siam, dari Bukit Siam keselamatan. Sekali lagi Bukit Siam keselamatan datang. Kita turun berjaya, siapa yang merindukan Tuhan Yesus akan datang. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk dan kita mau siapkan hati kita untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya Kau Allah yang sungguh teramat terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh teramat sangat berarti di dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Thank you Jesus. Mari sungguh-sungguh katakan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu aku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama katakan, Yesus Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti untuk setiap jalanku. Selalu mempersamaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus Kau Alfa, Yesus Kau dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Benar bahwa anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh rasakan sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan buat kami. Di tengah permasalahan yang ada, biarlah Tuhan kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami tidak mau hidup di dalam intimidasi iblis, tetapi biarlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kami semua. Juga pagi hari ini kami percaya Tuhan sudah menyiapkan firman yang baru untuk kami semua, Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu senantiasa. Sucikan setiap hati kami, pendengaran kami, sehingga Tuhan Yesus firman Allah boleh bertumbuh, Tuhan Yesus.
dan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Singkirkan setiap pikiran-pikiran negatif, kuasa-kuasa kegelapan yang pada saat ini mungkin masih ada di dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan mengambil alih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan celah sedikit pun Tuhan Yesus untuk kuasa kegelapan mengambil atau mencuri firman Allah. Tetapi benar-benar Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan pagi hari ini, sehingga firman Tuhan benar-benar akan masuk di dalam hati kami, pendengaran kami Tuhan Yesus, dan menghidupi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami. Tuhan yang akan pimpin ibadah ini hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Allah akan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat ya tentunya yang hadir di sini. Biar kita tetap berdoa. Saat ini kan kasus COVID-nya masih naik turun ya. Kota Sukabumi pun naik turun zonanya ya. Masuk zona hijau, zona kuning, zona biru. Kemarin ada berita katanya masuk zona hitam, semoga tidak ya. Tetapi saya bersyukur setiap jemaat, bahkan melihat yang udah lanjut usia, Tuhan sudah pimpin dan memberikan kekuatan kesehatan juga untuk anak-anak kami semua ya. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah merdeka atau mati. Masih dalam rangka kemerdekaan minggu. Nggak kerasa ya, udah lewat lagi seminggu. Kita sudah memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya kalau dilihat dari usia 75 tahun udah cukup tua ya, dewasa. Tetapi berhubung negara kita juga dulu dijajah sampai sekian abad, tentu kita harus berdoa ya. Kita tinggal ngisi kemerdekaan nih. Saudara semua, Bapak Ibu, ngisi kemerdekaan. Dulu para pejuang kita dikatakan sampai mati di medan pertempuran untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi bangsa Indonesia harus dikatakan mengisi kemerdekaan itu, mempertahankan kemerdekaan dengan karya tentunya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, jangan menjadi bangsa Indonesia yang mudah menyerah. Tetapi biarlah ini kan 75 tahun ya dibandingkan penjajahan yang berabad-abad, kita harus terus berusaha untuk berkembang ya. Negara ini butuh terutama untuk taruna-taruna muda untuk berkarya di tengah bangsa ini. Jangan sia-siakan kehidupan kita yang hanya sementara ini di dalam dunia ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi hasilkan, apalagi anak-anak Tuhan, harus menghasilkan sesuatu yang bisa memberkati bangsa ini. Amin. Ya, merdeka atau mati. Kata ini yang terus dikumandangkan oleh para pejuang bangsa Indonesia, yang artinya adalah kemerdekaan adalah harga mati, bicarakan. Rakyat tidak punya pilihan lain selain memilih merdeka atau mati di medan pertempuran melawan penjajah, karena tidak mau menjadi hamba di negeri sendiri. Itu ya slogan dari para pejuang, merdeka atau mati. Tetapi di dalam iman Kristen pun sesungguhnya demikian. Kita diperhadapkan pada pilihan sebetulnya, merdeka atau mati. Seharusnya sesudah kita mengikut Kristus, kita sudah merdeka tentunya dari dosa, dikatakan, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Itu ada ayat firman-Nya. Karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Tetapi pilihan diberikan pada kita. Apakah kita mau hidup di dalam kemerdekaan atau justru kita mati? Ya, mati di sini bukan mati jasmani, karena nanti suatu saat juga kita akan mati gitu ya. Tetapi mati, tetap mati, artinya tetap berbuat dosa. Kita baca dulu di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan. Berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Lihat ya saudara, bahwa Kristus dikatakan sudah memerdekakan kita. Sejak kita mengikut Kristus, Kristus itu sudah memberikan pilihan. Artinya gini, kamu sudah dimerdekakan gitu. Jadi dikatakan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Perhambaan di sini artinya jangan lagi mau diperhamba oleh dosa, diikat lagi oleh dosa. Dosa banyak ya saudara ya. Kadang-kadang ada yang tidak ketahuan. Kalau dosa yang berbuat jahat kayak gitu udah nyata itu dosa. Tapi kan banyak dosa kesombongan, dosa yang tidak menghargai Tuhan, banyak saudara ya. Hal-hal yang
saya udah dimerdekakan dari dosa, tidak, tetapi kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Ya, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Secara mata jasmani mungkin kita, aku udah merdeka nih gitu. It's okay, nggak ada yang sesuatu terjadi, tetapi kita dikatakan harus menghidupi kemerdekaan. Kemerdekaan yang hakiki hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Ingat saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sesungguhnya Allah memanggil mereka untuk merdeka. Tetapi apakah mereka benar-benar merdeka? Ya. Rasul Paulus tahu betul tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari manusia lamanya yang kelam, Tuhan Yesus memanggilnya dan dia lebih memilih untuk hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apa yang saudara pilih? Merdeka atau mati? Ya. Kita harus seperti bangsa Indonesia kan diperhadapkan tidak ada pilihan sebetulnya. Ya harus merdeka gitu. Kalau itu kan mereka mati karena memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kita sesungguhnya harusnya sebagai umat Kristen, dikatakan pengikut Kristus, tahu apa yang harus kita pilih, ya. Bagaimana untuk mendapatkan kemerdekaan sesungguhnya? Apakah jika kaya jasmani disebut merdeka, lalu yang miskin tidak merdeka? Apakah yang orang yang sehat dikatakan merdeka, lalu yang sakit tidak merdeka? Bukan itu, saudara. Karena Paulus pun dalam kehidupannya setelah percaya kepada Kristus banyak alami penderitaan, tetapi ia menganggap itu adalah suatu keuntungan, dikatakan. Ya, mengapa? Karena Paulus menghidupi kemerdekaan itu. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil agar kita merdeka di dalam Kristus? Saya mau men-sharingkan 3 poin saja pagi hari ini. Yang pertama, langkah-langkah apa saja yang kita ambil agar kita merdeka di dalam Kristus? Yang pertama adalah menjadi hamba kebenaran, ya. Karena dikatakan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan ini artinya hamba dosa, tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 berbunyi demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, saudara. Ya, jadi setelah kita dimerdekakan dari dosa mengenal Tuhan Yesus, nggak cukup itu aja. Oh, saya udah jadi Kristen, saya udah percaya sama Tuhan Yesus. No, tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran karena kamu sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Paulus sendiri dalam surat-suratnya selalu menyatakan bahwa dia adalah hamba Kristus. Artinya mengikuti teladan Kristus, kebenaran Kristus dan hidup menurut firman-Nya. Itu ada salah satunya ya, dicatat di dalam Roma 1 ayat 1. Di situ dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hidup Paulus dikatakan mengalami perubahan 180 derajat, ya, dari orang yang sebetulnya dia tahu firman karena dia ngotot ikut Tauratnya, tetapi dia benci jalan Tuhan sehingga dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus, dikatakan ya. Tapi dia berubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus secara itu ketemu secara pribadi ya, gitu ya, melalui peristiwa yang sungguh luar biasa sehingga akhirnya hidupnya berubah dan Paulus meresponi panggilan Allah. Dia dikatakan mau hidupnya dikuduskan dan memberitakan Injil. Sebetulnya ini bukan tugas pendeta-pendeta saja, saudara. Oh, itu mah tugasnya pendeta. Saya mah udah jadi orang Kristen, yang penting saya selamat, udah percaya sama Tuhan Yesus. No, saudara. Tetapi ini adalah tugas kita semua untuk menjadi hamba kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berbunyi demikian. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi untuk kita benar-benar merdeka, saudara semua harus mengetahui kebenaran. Bagaimana caranya mengetahui kebenaran? Berarti harus hidup di dalam kebenaran itu. Saudara harus konsisten untuk terus tinggal di dalam firman Tuhan. Gak bisa, nanti kalau lagi pengen aja hidup dalam firman Tuhan, nanti kalau ada masalah berat malah ada yang pergi, ada yang gitu, saudara ya. Atau kebalikannya, lagi senang-senang malah pergi, lagi susah datang sama Tuhan Yesus. Pokoknya harus konsisten, saudara.
hidup di dalam firman Tuhan apapun keadaan saudara, ya, melakukan dan melakukannya, sehingga kita dengan orang melakukannya, jadi kita mengenal saudara, ya, nggak hanya cuma tahu firman Tuhan, tetapi untuk mengenal firman Tuhan, saudara harus menghidupi firman itu, melakukannya gitu. Jadi oh ya, ini ya yang Tuhan mau gitu, mengenal kebenaran, dan itu akan memerdekakan kamu, dikatakan jadi menjadi hamba kebenaran. Itu poin pertama. Yang kedua, hidup oleh roh. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau perjanjian lama, kalau ngelakuin hukum Taurat, dosa mati langsung gitu, dihukum langsung gitu ya, ada hukumannya. Tetapi kita hidup di zaman anugerah, ya, dikatakan roh yang memberi hidup itu akan memerdekakan kamu dalam Kristus. Siapa roh itu? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, ayatnya berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nggak ada pilihan lain, saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi dalam kehidupan kita punya roh di dalam kehidupan kita, tetapi itu harus dikuasai oleh roh Allah. Kalau saudara mau hidup di dalam kemerdekaan. Kalau kehidupan saudara masih dikuasai oleh dosa, yang ada bukan roh Allah, tetapi roh iblis, roh setan, yang menarik saudara untuk jauh dari Tuhan. Cuma itu pilihannya. Di mana yang saudara mau pilih? Hidup di dalam roh, atau dikatakan dikuasai oleh roh kedagingan? Ya, Tuhan harus selalu ada di dalam hatimu, di dalam kehidupan kita. Jika saudara mengizinkan atau memilih Tuhan untuk tinggal di dalam hatimu melalui rohnya, ya, melalui Roh Kudus, Dia akan tinggal di dalam hatimu. Dan dikatakan roh itu yang akan memerdekakan kamu dan memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin orang-orang yang tidak kenal Tuhan bisa berkata, nyatanya aku tetap bisa hidup tuh tanpa Tuhan. Tetapi seseorang yang tidak hidup dalam kebenaran dan tidak dipimpin oleh roh Allah, sesungguhnya mereka sudah mati selagi hidup, ya saudara ya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apakah ini masih terjadi dalam kehidupan kita? Aku percaya sama Tuhan, tapi kok aku nggak bisa ya mengendalikan diri saya sendiri. Yang tadinya, oh ya saya mau melakukan firman Tuhan, kok yang aku lakukan sebaliknya. Karena kehidupan saudara masih dikatakan dihidupi oleh daging. Yang besar tuh dagingnya. Dikatakan roh bertentangan dengan keinginan daging. Jadi selama saudara masih hidup di dalam kedagingan saudara, mau dilepas gitu manusia lamanya, saudara tidak akan menemukan kemerdekaan saudara. Tetapi dikatakan, ya, siapa yang masih terikat dengan kedagingan, itu harus dilepaskan. Izinkan roh Tuhan tinggal dalam hidupmu. Artinya sesuatu yang najis yang harus dibuang dari hidupmu, ya, harus dibuang semuanya. Tadi kan Paulus dikatakan, aku tuh hidupnya mau dikuduskan dan untuk memberitakan Injil. Bukan jadi pendeta ya saudara ya. Tetapi setelah saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara harus izinkan, maksudnya gini tadi, konsisten untuk melakukan kebenaran, membaca firman tentunya ya, melakukan kebenaran. Nggak semuanya satu Alkitab ini kan banyak ya ayat-ayat firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kan harus konsisten baca firman Tuhannya, melakukannya. Itu kan masih perjuangan loh saudara, karena saudara kita semua hidup dalam daging. Saya pun masih hidup dalam daging, kadang berontak gitu ya, tetapi saya mau belajar taat. Artinya gini, oh saya udah mengenal firman Tuhan, ya saya harus lakukan. Itu bertolak sekali ya, karena dikatakan sama kedagingan begitu bertemu, itu ada kadang-kadang ada pemberontakan saudara. Ada sesuatu yang kadang membuat kita sakit, ada ujian. Itu artinya roh roh kedagingan kita tuh lagi diproses sama Tuhan. Makanya jangan heran ketika seseorang yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, banyak sekali ujiannya, ya, karena dikatakan roh Tuhan bertemu dengan kedagingan itu bertentangan. Tapi kalau saudara masih mempertahankan kedagingan saudara, wah,
Luar biasa itu ya saudara ya. Itu ujiannya, wah, saya nggak bisa gimana ya. Saudara yang harus mengalami sendiri kemerdekaan itu di dalam Tuhan. Jadi benar-benar izinkan Roh Tuhan itu tinggal di dalam firman kita. Dan dikatakan tadi, jangan goyah, saudara. Berarti kita harus punya pertahanan yang kuat. Dan itu hanya didapatkan ketika kita mengizinkan Roh Tuhan itu tinggal. Yang lama harus dibuang. Jadi saudara harus membuang yang namanya zona nyamannya saudara gitu, yang tadinya enak nih ya, dagingnya saudara harus dibuang, saudara. Dan itu butuh proses memang. Tetapi jangan terus-terusan lainnya lagi diproses Tuhan. Saudara harus dengan sedemikian kuat melatih diri saudara untuk menghidupi firman, terus setiap pagi tuh mengizinkan Tuhan terus tinggali dalam hidupku, jangan biarkan aku sendiri. Nah seperti itu. Jadi nanti waktu saudara bertindak, tanya dulu sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan ya. Bukan artinya saudara lagi jalan, aku mau tanya Tuhan dulu di tengah jalan, saudara gini, kan berdoa kan harus tutup mata gitu ya. Jadi minta terus pimpinan Tuhan sepanjang hari. Semakin banyak saudara meminta pertolongan Tuhan, semakin hidupmu akan dikuasai oleh Roh Kudus gitu ya. Sehingga kedagingan kita akan terus dikikis habis, yang tadinya namanya perbuatan-perbuatan kenajisan, termasuk roh-roh kesombongan, hal-hal yang lain yang pokoknya yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kalau kita terus kontak sama Tuhan, kan hati kita terus melekat sama Tuhan ya, ada kedekatan sama Tuhan, sehingga dikatakan sesuatu yang najis akan dihilangkan. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, sekali lagi oleh pertolongan Roh Kudus. Paulus juga demikian kuat, dia harus melalui ujian ya, karena memang iblis tidak ingin dia jadi pengikut Kristus. Dia kehilangan pengikutnya kan, sehingga iblis itu mencari celah ya. Tadi akurat pagi juga ya. Jadi iblis itu selalu mencari celah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan ya. Jika masih terikat dengan dosa atau penajisan, saudara harus punya konsisten dan punya komitmen untuk, saya ini udah dimerdekakan loh dari dosa sama Tuhan, dibayar dengan darahnya yang mahal. Kok iya aku mau sia-siakan kehidupanku yang cuma sementara ini di dunia, nanti untuk menghidupi kehidupan kekal nanti. Cuma ada dua pilihan kehidupan nanti, di surga atau di neraka, dan ditentukan oleh kehidupan kita saat ini ya. Jadi emang dikasih pilihan, tetapi seperti bangsa Indonesia, merdeka atau mati ya, mau nggak mau harus merdeka. Kita juga demikian saudara. Jangan konyol saudara ya. Udah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, tapi masih tetap terikat dalam dosa. Tidak boleh seperti itu, karena dikatakan keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan kita harus hidup berbuah. Filipi 1 ayat 21 dan 22a. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini komitmen Paulus. Dikatakan kalau aku harus hidup, berarti kan itu tadi dikatakan hidupnya bagi Kristus. Dikatakan kalaupun mati itu merupakan satu keuntungan, karena dia yakin dia sudah terima keselamatan itu, dia sudah menghidupi firman-Nya, dia sudah mengizinkan Roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupannya dan memerdekakan dia, sehingga dia percaya kalaupun dia harus mati, dia nggak minta caranya mati enak gitu ya, tapi pokoknya saya udah ikut Tuhan gitu. Pokoknya kalau akhirnya saya mati secara jasmani, secara fisik gitu, dia udah pasti masuk surga. Tetapi dikatakan kalaupun dia hidup, dikatakan dia harus bekerja untuk memberi buah. Bagaimana dengan kita? Apakah selama kita sudah mengikut Tuhan Yesus, kita sudah bekerja untuk memberikan buah? Mungkin kita bilang, wah ya saya udah pelayanan, saya rajin ibadah, saya rajin doa, saya rajin baca firman gitu. Tetapi sudah kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara. Sebuah pohon dikatakan, ini pohon buah ya maksudnya. Seorang petani pasti mengharapkan panen dari ketika dia menanam benih dari sebuah pohon buah, dikatakan dia pasti ingin mengharapkannya, oh nanti menghasilkan buah yang manis tentunya. Nggak mungkin petani yang penting berbuah ya kumaha kayak buahnya. Pasti dia akan memberi pupuk ya, dengan harapan buah yang dihasilkan adalah buah yang terbaik dan manis. Tetapi jika akhirnya pohon itu berbuah nih, buah kan banyak ya, nggak cuma
langsung mah dibaledokeun ya bapak dia nggak mau dimakan gitu yang asam ya. Anak saya juga Eva sangat suka jeruk gitu ya, tetapi kalau jeruknya asam dikit nggak mau dimakan, langsung dibuang saudara. Kalau saya doyan ya asam manis gitu, tapi kan kalau yang asam banget gitu, jeruk lemon ya, kalau jeruk lemon kan karena tahu obat-obat gitu ya, tapi kan orang begitu makan yang asam ekspresi mukanya gimana ya, gitu nggak ada yang gitu ya yang asam. Tapi kalau yang manis itu akan dikecap orang ya, kalau makan yang manis enak gitu. Nah itu kan berarti menjadi berkat kan. Jadi berikan buah yang dikatakan terbaik, menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati orang. Mungkin kita berusaha berbuat baik, tetapi ternyata tidak membawa berkat ada itu saudara ya. Nah di dalam Galatia 5 ayat 13, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lihat saudara, ya jelas firman Tuhan bilang ketika kamu sudah merdeka, jangan gunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Jadi yang harus dipikirkan tuh artinya firman Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga dosa-dosa atau manusia lama saudara akan lama-lama terkikis habis. Seperti yang saya udah sering bicarakan ilustrasinya, jika ada air kotor di dalam gelas diisi oleh air bening terus ya sampai meluber, akhirnya kan kotorannya akan keluar. Itu artinya melambangkan jika kehidupan kita, hati kita yang kotor terus diisi firman Tuhan, pertamanya kan gak sekali bersih, tapi terus sampai meluber, akhirnya yang kotor itu keluar, akhirnya menjadi bening. Demikian juga kehidupan kita, semakin banyak kita makan firman Tuhan, artinya bacanya gak hanya selewat ya, tetapi menghidupi dikatakan, terus berusaha untuk melakukannya. Walaupun tidak sempurna, berusaha untuk terus melakukannya, jangan goyah dikatakannya. Saudara akan benar-benar merdeka. Amin ya. Dikatakan tadi, jangan pakai kesempatan itu untuk hidup dalam dosa, dan layanilah seorang akan yang lain dengan akan yang lain oleh kasih dikatakan. Melayani yang lain dengan kasih. Jadi berbuat yang baik saja tidak cukup kalau tidak dilandasi dengan kasih. Banyak kan saudara, misalnya kalau ngasih pengemis lah istilahnya, cuman rasa karena kan kasihan, kasih gitu, itu bisa aja kan. Tetapi dikatakan bukan itu ya maksudnya. Memberikan bukan hanya berupa materi tapi perhatian. Tapi kalau perbuatan baik saudara itu tidak dilandasi oleh kasih, juga sia-sia. Ya. Kenapa harus dilandasi oleh kasih? Karena dikatakan kasih itu menghasilkan doa, baik buat orang yang kita berikan kebaikan maupun kita sendiri saudara. Kalau kita berbuat dengan kasih, itu akan kembali berkatnya buat kita semua. Dan itu juga merupakan doa. Berarti kalau saya memberikan perhatian kepada seseorang karena saya mengasihi, bedakan dengan cinta ya. Misalnya kalau yang lawan jenis, aku sayang mau kamu kan itu, tetapi kita apalagi sebagai umat Tuhan memang mengekspresikan kasih itu karena kita belajar dari Tuhan Yesus kan, karena dia adalah kasih. Dia tuh Tuhan Yesus tuh nggak pernah hitung-hitungan, dia nggak melihat kamu mah dari suku mana, kamu mah miskin, nggak seperti itu saudara. Tapi Tuhan tuh menjangkau semua golongan, ras, suku gitu. Jadi itu artinya melayani dengan kasih, tidak pilih-pilih. Artinya itu akan menjadi doa buat orang yang kita berikan kebaikan, buat kita sendiri juga. Karena dikatakan di ayat 14 tadi, Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara lihat, kalau kita mengasihi sesama berarti kita mengasihi diri kita sendiri saudara. Ada yang gak sayang sama diri sendiri? Minimal kalau yang gak senang dandan pun pasti sayang sama dirinya sendiri. Buktinya kalau saudara sakit, saudara akan berusaha untuk bisa sembuh, minum obat, ke dokter lah, istirahat lah gitu. Itu artinya saudara mengasihi diri sendiri, itu yang dilihat secara jasmani. Apalagi secara rohani saudara. Tuhan Yesus kan mengasihi kita semua, masa kita gak sayang sama diri kita sendiri sih? Sehingga kita cuek dengan kerohanian kita, bodoh teuing gitu. Gak baca firman, bodoh teuing, bukan kayak seperti itu. Saudara harus konsisten untuk membaca firman. Sesibuk apapun saudara, walaupun hanya mungkin sempat satu ayat, nggak apa-apa, yang penting termetrai dalam pikiran saudara. Dan pastikan saudara alami perubahan ketika saudara melakukan firman, ya harus konsisten. Dan
orang sendiri, kadang-kadang pikiran negatif masih menguasai, itu beratnya luar biasa saudara kalau tidak dipimpin oleh Allah. Ya, banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang akhirnya kalah dengan dagingnya sendiri. Padahal ada firman Tuhan, tapi itu kedagingannya belum bisa dilepas, sehingga akhirnya dia jauh dari Tuhan. Jangan seperti itu saudara ya. Jangan sampai diintimidasi iblis. Kadang-kadang pekerjaan ataupun hal segala macam kesibukan kita membuat sesaat kadang-kadang kita lupa ya, sehingga akhirnya kalau lagi sibuk ribut gitu kita suka jadi emosi atau marah atau malah jadi stres, nggak mau pelayanan, nggak mau ibadah dan sebagainya, nggak mau baca firman, nggak mau berdoa apalagi gitu. Jangan seperti itu saudara. Tapi saudara dikatakan jangan goyah, harus teguh berarti, harus melawan. Dan itu caranya tadi ya saudara harus udah konsisten nih, ya aku mau jadi hamba kebenaran, terus baca firman, terus dikatakan mau hidup dipimpin oleh Roh Allah bukan oleh iblis. Aku ini sudah katakan itu saudara. Kalau saudara misalnya lagi dihantui oleh pikiran-pikiran negatif, saudara bisa ucapkan. Saudara menyadari kok ketika saudara misalnya melakukan sesuatu yang aduh ini kayaknya salah nih hari ini, aku marah atau apa, sadar pasti saudara ya, kadang-kadang kan sadar aku udah emosi nih hari ini. Tetapi saudara harus datang sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah jadi milikmu. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan aku tidak izinkan roh kegelapan itu tinggal dalam kehidupan. Itu perkatakan saudara ya. Ingin masa sih dikatakan iblisnya akan terus bercokol kalau saudara hidup di dalam kebenaran dan terus minta Tuhan menguasai kehidupan saudara, itu nggak tahan saudara. Karena dikatakan tadi roh Tuhan dan roh kedagingan itu kan bertentangan, pasti yang satu kalah gitu ya. Makanya izinkan roh Tuhan yang tinggal. Tapi kalau saudara masih dikekeuweut artinya ya, terikat oleh roh kedagingan, roh Tuhan berarti nggak akan bisa bekerja sepenuhnya ya, dia nggak akan bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Itu ya saudara ya. Jadi jangan gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk berbuat dosa, tetapi pilihan merdeka atau mati itu ada di tangan saudara. Pilih yang bijak untuk kita benar-benar menghidupi kemerdekaan. Tadi dikatakan harus bekerja memberi buah. Jadi nggak boleh jadi orang Kristen yang malas diem aja udah dikasih kemerdekaan, tapi harus bekerja menghasilkan karya. Anak-anak muda juga harus menghasilkan buah ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, baik melalui kehidupan di gereja atau pelayanan maupun kehidupan jasmani saudara. Saudara di sini ada yang bekerja, yang masih bersekolah, yang berusaha, tetap harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika orang misalnya ketemu sama Yanto nih lagi ngoprek motor kayak gitu, orang tuh bisa mengenal Yanto tuh, oh itu Tuhan Yesus dari perkataannya, dari perbuatannya, walaupun udah bobolokotnya ngomong mobilnya gitu udah bersinar, tapi tetap bisa menghasilkan buah. Pada saat saudara melakukan pekerjaan saudara hanya di dalam gereja, itu kan yang harus dinyatakan kepada dunia, nggak dikungkung di dalam kehidupan gereja. Saat ini kalau gereja diizinkan untuk seperti ini live streaming online, ada maksud Tuhan yang indah. Jadi kita nggak lihat pandeminya ya waduh siun nih ke gerejanya gitu, nggak seperti itu. Tetapi gunakan kesempatan yang ada ini untuk saudara justru lebih bisa menghasilkan karya, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya ya. Amin. Amin. Tuhan. Yes. Saya undang tim musik untuk depan, WL singer main musik. Kita akan menaikkan satu pujian. Dikatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan. Ketika saudara dimerdekakan dari dosa, Tuhan itu sudah menyiapkan bala tentara surga, malaikatnya untuk melindungi kita. Tetapi kalau pilihan saudara salah, saudara tadi ya dikatakan karena roh Tuhan sama roh daging itu bertentangan, itu fatal buat kehidupan saudara. Tapi jika saudara menginginkan roh Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara, apapun ujiannya saudara pasti akan bisa bertahan saudara. Ya, jangan kalah dengan serangan-serangan iblis, tetapi pakai kuasa Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Nya, pakai perkataan firman dikatakan. Gembala sidang kemarin bilang jangan hanya bicara kata-kata positif aja, oh aku sudah sehat, aku sudah sembuh, aku diberkati, nggak hanya itu, tetapi perkatakan firman. Untuk bisa memperkatakan firman kita harus baca firman tentunya. Kayak tadi ya, aku sudah dimerdekakan dari dosa. Nah itu kan ada ayat firman-Nya. Saudara harus ucapkan kata-kata firman, sehingga itu akan menghidupi saudara dan memerdekakan saudara. Amin. Tuhan. Kita akan pujian ini
dan mengalahkan maut, saudara. Jadi jangan kembali lagi kepada kehidupan dosa yang akan membawa kita kepada maut, ya, artinya kematian selama-lamanya. Tetapi bawa hidup saudara untuk saudara menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Kuatkan benar. sediakan untuk kami semua bahwa Engkau sudah membayar dosa kami, menebus kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Biarlah hidup kami boleh senantiasa berada di dalam kontrol Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendapatkan firman Tuhan, di mana kami akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam Tuhan
Dan kami percaya Bapa, ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, kami boleh hidup sesungguhnya. Dan kami bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi karena perkataan Tuhan, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus hidup di dalam Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada kebenaran. Dan kami percaya akan mendapatkan satu kebebasan, kemerdekaan yang sejati Tuhan Yesus. Terlebih daripada itu, ketika kami sudah melakukan firman Tuhan, ketika kami sudah hidup dalam Roh Kudus, pastilah kami menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dikecap oleh banyak orang, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jadikan kami, Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat sekeliling kami, buat kota kami, bahkan buat bangsa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Camkan dalam kehidupan kami, manteraikan dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami merdekakan dengan kebebasan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku, kita akan sama-sama berdiri. Angkat tanganmu dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah terima berkat Tuhan dan sudah berdoa. Haleluya. Akhirnya kami tim pelayanan mengucapkan Happy Happy Sunday. Sunday. Jesus bless you. Jesus bless you. Puji nama Tuhan yang mau menyiapkan korban persembahan. Kita mau naikkan pujian dan selamat menikmati kemerdekaan dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Let's go.